Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu setengah kopling dan penggunaan setengah kopling pada mobil yang benar. Nah, sebelumnya di sini akan saya jelaskan setengah kopling pada sepeda motor ya. Saya mencoba menjelaskan pada sepeda motor agar teman-teman lebih mengerti ketika saya mengopling, saya mengegas nanti agar lebih jelas ya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu setengah kopling itu dulu ya. Kopling itu adalah pemisah antara tenaga mesin yang berputar dan roda belakang. Dipisahkan oleh kopling ya, kopling. Kemudian setengah kopling itu adalah proses nempelnya kopling. Jadi harus ada setengah kopling ya. Memang ketika kita mau jalan pada mobil manual atau matic itu ada setengah koplingnya pasti. Jadi antara nempel dan enggak, ketika roda sudah berputar baru nempel tep kuat ya. Itu yang dinamakan setengah kopling. Pada mobil matic juga seperti itu, namun koplingnya sudah otomatis seperti halnya motor matic ya, nggak usah di kopling manual. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan cara melepas kopling atau setengah kopling ya. Saya bagi menjadi dua bagian, satu di jalan datar dan kedua di jalan agak menanjak. Nah, yang sering menghabiskan kopling adalah di jalan yang agak menanjak yang kedua, karena kita harus ngegas ya. Kalau nggak digas nanti mesin akan mati. Saya contohkan pada motor ya, ini sama akan mati juga. Kalau mobil juga, kalau tanjakan dari mobil berhenti kemudian mau jalan di tanjakan, kalau nggak digas akan mati. Nah, saya akan coba contohkan ya. Seperti ini jalannya datar ya. Saya akan nyalakan mesin. Nah, ini saya kopling, kemudian masuk gigi ya, sudah masuk gigi. Nah, ini dilepas koplingnya aja pelan-pelan tanpa digas, mesin tidak mati. Dilepas koplingnya akan jalan dan nggak mati. Nah, seperti itu. Nah, ini cara melepas kopling di jalan datar ya. Ini termasuk setengah kopling namun di RPM rendah. Kemudian saya akan contohkan ketika di jalan yang agak menanjak ya. Nah, ini di sini agak menanjak. Saya akan putar balik dulu ya. Nah, ini jalannya agak menanjak ya. Ini nanjak dikit ya. Saya akan coba lepas kopling pelan-pelan. Nah, akan mati ya. Nah, mati. Maka di situ sama seperti halnya mobil ya. Seperti mobil juga seperti itu. Jadi untuk di jalan yang agak menanjak kita harus menambahkan sedikit gas. Seperti itu, kemudian kopling dilepas pelan-pelan. Nah ya, nggak mati ya. Nah, ini namanya setengah kopling ya. Ketika kopling belum dilepas namun sudah ada tenaga dorong, motornya sudah dundutan ya. Ini namanya setengah kopling. Jadi yang perlu teman-teman pahami, setengah kopling itu selalu kita lakukan ketika mobil mau jalan, ketika kita mau pergi gigi ya. Nah, di situ kita melakukan setengah kopling. Namun ada saat-saat kita melakukan setengah kopling dengan RPM tinggi. Maksudnya tanjakannya agak tinggi ya. Jadi di situ kalau terlalu lama kita setengah kopling ya,
nanti si kampas kopling akan panas. Nah, semoga teman-teman paham ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kopling ya. Bedanya kalau motor koplingnya memakai tangan, kalau mobil memakai kaki. Nah, intinya setengah kopling itu adalah proses nempelnya tenaga mesin ke roda belakang ya. Kemudian memang harus seperti itu, memang harus ada setengah kopling. Namun kalau jalannya datar itu cukup dilepas aja, cukup dilepas gasnya sudah jalan. Kalau jalan menanjak harus diimbangi dengan gas sedikit agar mesin tidak mati. Nah, itu yang dimaksud setengah kopling. Kemudian yang terakhir ya, seringkali ada orang yang bilang atau memberitahu seperti ini, jangan sering setengah kopling, nanti koplingnya cepet habis atau gosong atau gimana. Intinya tidak boleh setengah kopling ya. Nah, di sini teman-teman, saya harap setelah mendengar penjelasan dari saya ya, jadi paham setengah kopling itu apa, seperti apa, yang baik bagaimana. Nah, jadi ketika teman-teman dengar perkataan seperti itu, bisa menanggapi dengan bijaksana. Karena setengah kopling itu sering dilakukan ya, wajar kalau spare part bagian kopling ini habis. Namun untuk mengantisipasinya agar tidak terlalu cepat habis, teman-teman bisa menggunakan metode yang saya jelaskan di awal tadi. Intinya setengah kopling dilakukan jika diperlukan saja di jalan menanjak dan jangan terlalu lama. Oke teman-teman, seperti itu penjelasan dari saya tentang setengah kopling itu. Semoga menambah pengetahuan teman-teman tentang cara mengemudikan mobil manual ini. Oke, jumpa lagi di video saya selanjutnya dan terima kasih.